Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan membacakan sebuah roman klasik, Batu Belah. Penulis M.J. Melalatoa. Ini merupakan kumpulan cerita dari rakyat Gayo, diterbitkan oleh Balai Pustaka, cetakan pertama 1965, cetakan kelima 2008. Selamat mendengarkan. Seorang bocah bergegas meniti pematang-pematang sawah dengan kakinya yang mungil, yang kelihatannya sangat goyah. Kaki mungil ini melentik-lentik karena beban yang berat di punggungnya. Dengan diikat selembar kain lusuh, beban itu menggandul-gandul ke kiri ke kanan. Adiknya yang masih kecil, langkah bergegas ini ditingkahi napas dengas-dengus. Dengan wajah pasi dan bibir yang layu, napas ini bukan hanya karena keletihan kakinya, tapi terlebih lagi karena beban hatinya yang menggandul-gandul bagai lonceng gereja. Lonceng ini berdentang-dentang juga meriuhi ruang dadanya yang tipis. Si kecil yang terdukung di punggungnya masih sempat pulas dengan gendongan kakaknya karena tiada dentang-dentang yang meriuhi dadanya. Si kakak yang berkaki kecil melentik-lentik yang mendukung si kecil adiknya yang diganduli pikiran yang belum waktunya dipikirkannya, yang bernama Inah. Terus meniti pematang demi pematang, cenat kakinya merilih bongkah-bongkah tanah yang bisa membuatnya terjungkir. Bersaina adiknya. Kadang-kadang sempat terpeleset pada bibir pematang yang runcing, dengan amat berat diangkatnya kembali. Pahanya yang halus terasa tertusuk ujung perdu padi yang baru disabit. Lalu hatinya juga menjadi perih, napasnya kencang karena rasa hampa. Keharuan itu dipantulkannya pada wajah adiknya, ditatapnya dengan sorotan yang kuyu. Dari matanya merangkak-rangkak kesedihan melalui pipinya dan menetes ke bumi. Ia seolah berkata kepada adiknya, "Adikku, lelaplah engkau tidur. Jangan menangis, adikku sayang." Kemudian ia menyekak matanya, menghilangkan pandangan yang putih berembun. Si adik tak merasakan apa yang sedang dimamah oleh dada kakaknya. Dia masih dibuai mimpi-mimpinya. Mata Inah kembali menjamahi rumput-rumput dan tanah yang dinodai tetes-tetes darah basah. Ia berjalan kembali lesu. Waktu itu musim panen baru saja usai. Para tani di Penarun sudah pada meninggalkan sawah. Hasilnya sudah diangkut ke rumah, mengisi rangkiang-rangkiang. Di tengah-tengah sawah hanya tinggal dangau-dangau, tempat mereka mengusir burung-burung. Burung pipit, burung derah yang datang menyisil bulir-bulir padi yang masih muda. Dari dangau-dangau ini masih terentang tali ke tiang-tiang tetakut yang meliuk-liuk ditiup angin untuk menakuti kawanan burung yang biasa datang berbondong-bondong. Dangau-dangau itu didiami juga oleh para petani selama musim panen. Sekarang perdu-perdu padi yang sudah dipotong pada menuding ke atas di setiap petak sawah. Di sana sini menghijau selibu tunas padi muda yang mengacung dari celah perdu-perdu itu. Ketika Inah melandanya sambil mengikuti tetes-tetes darah, belalang-belalang melompat di depannya seperti menghindarkan. Belalang-belalang ini ketakutan kalau dicomot oleh tangan kecil Inah. Memang belalang ini selalu menjadi inceran anak-anak pada musim pemotong padi. Malah bukan saja anak-anak, para ibu-ibu pun sambil menyabit menangkapinya untuk anak-anaknya. Pada malam hari lebih-lebih lagi, anak-anak biasanya membawa obor kayu damar. Mereka mengedap-ngedap di antara perdu-perdu padi di sawah mereka. Belalang-belalang itu biasanya terpukau kena cahaya obor sehingga mudah sekali menangkapnya. Anak-anak biasanya menggigit batang rumput untuk mencucuk belalang-belalang itu di tengkuknya. Bila cucukan itu penuh, akan dibakar dan dimakan dengan nasi. Kalau mau dipelihara lebih lama, biasanya mereka membawa tabung-tabung bambu yang disumbat kain-kain buruk. Kadang-kadang kalau lagi iseng, bapak-bapak dan ibu-ibu juga turun ke sawah menangkap belalang.
Bapak Inah sendiri punya rangkiang besar untuk memelihara belalang-belalang hasil operasinya di malam hari. Di kampung Penarun, menangkap belalang merupakan salah satu kesenangan di musim panen. Pada masa inilah hati para petani bisa terhibur. Di luar masa itu hanya keringat yang menetes karena otot-otot mereka yang terperas. Betapa mereka tak merasa bahagia, keringat-keringat yang mengucur selama ini akhirnya tertebus oleh satu berkah. Padi menguning di hadapan mata mereka, warna yang terhampar itu mengisi harapan hidup tahun berikutnya. Betapapun sederhananya, tapi hati mereka sebagai manusia telah terpulas oleh kedamaian. Setelah usai pula dari masa panen ini, orang-orang di Penarum punya kegemaran juga berburu rusa di hutan. Biasanya mereka punya anjing-anjing yang galak dan setia. Pada saat berburu, gonggong anjing bertalu-talu riuh seperti menjagakan hutan belantara itu dengan seluruh marga satwanya yang sedang tidur lelap. Suara para pemburu melengking-lengking mengikuti anjingnya dengan lantun. Gema yang syahdu memecah kesunyian hutan raya. Kaki yang cekatan berpacu menghindari duri-duri pada pendakian dan penurunan bukit-bukit yang dilalui. Masing-masing siap pula dengan tombak-tombak buat menjangkau mangsanya di mana saja bersua. Pengejaran yang gigih dari para pemburu-pemburu ini ditandai oleh napas terengah-engah, tapi tidak pernah menyatakan lelah. Langkah-langkah yang tajam dan gairah mengikuti gemak gonggong anjing yang gigih itu membuat mereka lupa berapa bukit sudah terlangkau. Ya, bukit yang berbanjar, gunung yang bergulung-gulung. Gonggong anjing itu merupakan irama musik dalam hati mereka, dan mereka terhibur. Ayah Inah termasuk di antara pemburu-pemburu itu. Ayah Inah termasuk seorang manusia yang juga memerlukan hiburan. Ia termasuk orang yang memperoleh hiburan di tengah-tengah hutan dengan napas terengah-engah. Selain itu, ia pun terhibur di sawah mencomot belalang-belalang dari atas perdu padi. Inah masih bergegas di antara petak-petak sawah melangkahi pematang demi pematang. Tiba-tiba ia berhenti terpaku, matanya sedang mengamati seekor belalang yang terbang di mukanya. Belalang itu kemudian hinggap di sebuah tangkai rumput, keduanya hening seperti tatap menatap. Warna belalang itu begitu indahnya, hijau muda dan sedikit putih pada sayapnya. Warna coklat muda bagian mulutnya seperti bibir orang tengah makan sirih. Jenis belalang begini biasa disebut lompong eres. Keindahan belalang ini bagi Inah rupanya menimbulkan ingatan yang pedih. Ingatan itu membuat juga darahnya tersirap dengan muka penuh dendam. Kemudian persendiannya terasa letih sekali seperti orang tak makan 3 hari. Di ujung keletihan itu sorot matanya menjadi lunak, pandangannya buram karena digenangi kesedihan. Seluruh tubuhnya terasa tergenang yang meluap dari hatinya yang cair. Dalam keadaan ini kaki kecilnya yang melenting-lenting kembali melangkah dengan berat. Dadanya juga merasa tambah berat dibebani onggokan dendam. Dengan di antara rasa dendam itu, Inah sampai di pinggiran sawah batas dengan hutan muda yang ditumbuhi kekayuan yang tidak begitu lebat. Di kejauhan tampak gunung bergulung-gulung. Di bawah sebuah pokok kandis, Inah berhenti, tubuhnya penat. Ia menggolekkan adiknya yang masih tidur nyenyak dengan muka berkeringat. Sebelum sempat direbahkannya ke tanah, adiknya membuka mata dan menggeliat. Sebuah senyum getir diulurkannya pada adiknya. Tampaknya si adik kurang memerlukan senyuman itu. Ia lebih banyak memperhatikan sekelilingnya. Di matanya tercermin keheranan. Keheranan seorang bocah. Ia tak menemukan dinding tepas rumahnya, tidak melihat para-para di atas dapur, di mana tergantung sebuah bojok tempat menyimpan barang. Ia merasa asing. Matanya menjamah-jamah di sekeliling alam terbuka. Ada satu yang ingin dijamah oleh matanya, tapi ia tak menemukannya ibunya. Ia ingin menjedot dadanya. Begitu pikirannya tertumpu pada ibunya, ia pun menangislah. Ibu, katanya. Kakaknya gelisah dan dipeluknya rapat ke dadanya. Dalam dekapan ini si adik masih melanjutkan tangisnya dan memanggil-manggil ibu. Cep, adikku,
sebentar lagi ibu datang. Si adik diciumnya mesra dengan pipinya yang basah. Kesedihan yang dirasakan Inah menyebabkan ia tak betah lama-lama berteduh di bawah pokok kandis itu. Sekali lagi si kecil menjangkau leher kakaknya. Inah menyangkutkan kain gendongan dari pantat hingga menutupi bahu adiknya. Ia bangkit dengan berat seperti seekor kerbau tua bangun dari kubangan. Langkahnya lesu mengikuti kompas tetes-tetes darah sepanjang perjalanan. Kadang-kadang ia melalui semak-semak setinggi lutut, kadang-kadang melalui jalanan kerbau berbungkah-bungkah tajam. Sekali-sekali tampak bekas babi di antara jalanan kerbau itu. Bersama ketabahannya, ia terus mengikuti tanda-tanda merah yang tersangkut pada rumput dan juga mata dan hatinya. Satu kali ia harus menyuruk-nyuruk semak yang merimbun, ranting-ranting keringnya menyangkuti kain dan kepala adiknya. Keluar dari semak itu, ia telah berhadapan dengan semacam padang rumput yang tidak begitu luas. Di sisi lain padang itu, mata Inah terpacak pada sesosok tubuh. Jelas itu manusia. Diyakini oleh mata dan hatinya, Inah terpesona bagai menyaksikan keajaiban. Uti, adikku, itu ibu kita, dik. Ia sedang bergegas, ia tak menunggu kita. Suaranya parau, ia bicara dalam termangu, bangkit dari pesona itu. Kakinya yang kecil melengking seperti melayang di permukaan bumi. Ia mengejar dengan dukungan yang dehdoh dan kontal kantil. Sosok itu semakin bergegas tapi tak terlepas dari pengamatan mata Inah. Dalam pengamatannya, tiba-tiba menyusup di balik rumpun kekayuan di kejauhan itu. Begitu sosok itu menghilang dari pandangannya, Inah berteriak parau. Ibu, suaranya panjang. Ia merasa seperti tak ketemu lagi sampai mati. Begitu Inah menjerit, si kecil jadi bingung sendiri di punggungnya. Ia pun memanggil-manggil ibu berkepanjangan. Si kakak tidak lagi berusaha memadamkan tangis adiknya. Pikirannya menggapai-gapai menyuruki rumpun kekayuan di mana ibunya menghilang. Sekarang Inah dan adiknya tinggal beberapa langkah lagi dari tempat ibunya tadi menyelinap. Ibu Inah rupanya sedang berteduh di balik rumpun itu. Dan tempat itu ia mendengar tangisan anak-anak. Lama tangisan itu didengarnya, suara itu telah lama dikenalnya. Dadanya remuk seperti baru digilas roda mesin giling. Dengan membawa dada yang remuk itu, ia berusaha menghindari anaknya. Ia merangkak-rangkak di antara semak-semak yang padat itu. Tangan kanannya memeluk dada, sedangkan tangan kirinya menjadi tumpuan badannya. Badannya tampak lelah karena diburu rasa harunya. Ia menyandarkan diri pada sebuah pokok kayu sebesar betis. Ketika Inah tiba di tempat ibunya menghilang tadi, ia tak menemukan apa-apa. Matanya liar dan isakan tangisnya seperti terbendung. Ia tahan napas seperti anak-anak menangkap capung, takut kalau capungnya terbang. Kegelisahannya membumbung. Setelah dicarinya jelas tak ada lagi. Ia meremas-remas dada, membendung perasaan. Ibu. Ia berputar-putar menatap sekeliling, kayu-kayuan, semak-semak, satu pun tak bergerak. Semua kaku dan bisu seolah turut merahasiakan. Dirasakannya seluruh keadaan itu sedang memusuhi dirinya. Dipejamkannya mata mengikuti tangis adiknya yang semakin menderas. Ia berseru dengan suaranya yang serak. Ibu, di manakah engkau sekarang? Sukakah engkau menunggu kami? Ia berhenti menunggu jawaban dari sekitarnya. Suara apapun tak ada. Tunggu kami, Bu. Adikku sudah terlalu haus. Ia ingin menyedot dadamu, Bu. Ibu. Mari anakku, kemarilah sayang. Ibu sedang menunggumu. Demi mendengar suara itu, Inah berputar-putar seperti ayam yang kena pukul di kepalanya. Dari jurusan mana suara itu datangnya tidak jelas ke telinganya. Ia memanggil lagi dengan sepenuh tenaga dan nafsu. Ibu, kau di mana? Ibu, nantikan kami. Ia diam menunggu jawaban.
Bu, suaranya merayuk serak. Ibumu di sini, kemarilah sayangku. Suara itu datang dari belakang Inah dan ia berbalik cepat menghadapnya. Langkahnya menjurus ke arah itu. Berjalan melanda semak dengan gegapannya. Ia takut ibunya menghilang lagi. Sesaat kemudian Inah telah melihat ibunya berdiri kuyuk memandang dan menunggunya. Inah mengejarnya seperti akan terbang. Ibunya menyongsong dengan langkah enggan dengan muka yang perih. Begitu mereka merapat, tangan Inah menjangkau kaki ibunya ketat seperti kacip kepiting mencengkam mangsanya. Sang ibu mengusap-usap dua buah kepala dengan kedua tangannya dengan 1000 kasih sayang dalam satu kepedihan. Usapan yang membelai kepala ini membuat kacipan tangan Inah bertambah erat. Mata dan tangan si Utih menggapai-gapai wajah ibunya. Mengapa ibu tinggalkan kami? Jangan menangis lagi, anakku. Mengapa ibu tinggalkan kami? Ucapan ini kedengaran tersentak-sentak oleh isakannya. Sayangkah ibu pada kami, Bu? Utih selalu kehausan, minta susu ibu. Ibunya tampak menelan kepedihan yang tersumbat di kerongkongannya. Ia tak menjawab anaknya. Karena telah remuk, ia membelokkan pertanyaan anaknya. Jangan menangis lagi sayang, nanti ibu juga turut menangis. Dalam genangan perasaan lain, ibunya bertanya lain pada anaknya. Ayahmu di mana, nak? Demi mendengar pertanyaan yang tak diduganya itu, kacipan tangan Inah merenggang. Isapannya reda perlahan-lahan. Ibunya menjangkau tubuh si kecil dengan tangan kirinya dan langsung menyuguhkan buah dadanya yang sebelah kiri. Sambil menyedot dada, si kecil tak lepas-lepas memandang wajah ibunya. Mata ibunya memandang dalam ke dalam tubuh Inah yang tengah menyembah. Mereka tenggelam dalam pikiran masing-masing. Inah, anakku. Inah mengangkat muka memandang ibunya lembut. Adakah engkau mendengar desir air di kejauhan itu? Inah memasang telinga meyakini yang dikatakan ibunya. Ibu sangat haus, nak. Ibunya menjejaki hati Inah. Di tengah dada Inah mengembang perasaan kasih sayang, lalu bersinar di wajahnya yang menyerikan kasih yang salih. Ya, aku mendengarnya, Bu. Desir itu membisik di telingaku. Ibunya sempat senyum, tapi haru mendengar tetes hati yang salih itu. Pergilah, anakku, bawakan ibu air dalam dedaunan, atau dengan apa saja engkau dapat membawanya. Kerongkongan ibu sekarang kering, anakku. Karena kasih sayangnya, Inah beranjak dari duduknya tanpa menghiraukan keletihan tubuhnya. Ia merasa bahagia bila dapat mengambilkan ibunya air. Ibu yang sedang menderita kerongkongan kering. Ibunya ditinggalkan dengan langkah jingkrak-jingkrak. Ia menyuruk semak, ranting kayu yang menyukarkan perjalanannya. Ulat dan harimau sewaktu-waktu mungkin membelit dan menekan tubuhnya. Rasa takut itu sedikit pun tak melintasnya di otaknya. Ia melupakan segalanya kecuali desir air di kejauhan yang selalu bernyanyi di telinganya. Semakin dekat suara itu, semakin merdu nyanyian itu di hatinya. Kini ia telah sampai pada sebuah anak sungai. Airnya jernih dan sejuk. Dihirupnya air itu dengan sepuas hatinya. Hatinya terasa sejuk dan jernih. Sehelai daun yang rada lebar dibuatnya semacam kerucut berisi air itu dibawanya dengan hati-hati. Sedikit saja kakinya tersandung, pasti air akan tumpah. Karenanya ia tak boleh bergegas. Sedang hatinya meronta-ronta buat menyiramkan air itu di atas dahaga ibunya. Dan alangkah berbahagianya bila sang ibu nanti mengulurkan senyum kepadanya setelah mereguk air yang dibawanya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.